Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 3, relasi dan fungsi part 1. Ini adalah materi pertemuan ke-10 semester 1, tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, hari ini, Senin, tanggal 13 September 2021. F-ISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F-ISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasarnya 3.3. Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 4.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Oke, memahami relasi. Nah, perhatikan bagan silsilah keluarga Bapak Maduri dan Ibu Marhawi berikut. Nah, tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. 4 anak Pak Maduri dan Bu Marhawi adalah yang huruf pakai warna merah. Berarti yang Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Oke. Jadi kalau dimisalkan si itu Adim itu adalah suaminya Sulastri. Mei itu adalah istrinya Idris gitu ya, dan seterusnya. Nah, jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Tohir. Jadi bisa ditulis sebagai himpunan A sama dengan himpunan Sulastri, Idris, Halim, Tohir. Nah, sedangkan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi dari keempat anaknya itu dapat dikelompokkan menjadi himpunan B. Jadi anggota himpunan B adalah yang anak atau cucu pertama dari anak pertama itu adalah Wafi. Kemudian yang dari anak kedua berarti Faisal, Alu, Rizky. Kemudian dari anak ketiga itu Alvin, Najwa, dan dari anak terakhir adalah Suci. Nah, berarti bisa dikelompokkan menjadi himpunan B yang anggotanya Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Oke. Nah, memahami bentuk penyajian relasi. Oke, di sini ada siswa dalam satu kelas. Nah, di situ setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Artinya, tidak ada seorang siswa pun yang menempati lebih dari satu kursi. Oke, perhatikan, berarti apakah ini relasi atau fungsi? Nah, coba kalian pikirkan. Nah, di sini ada tabel memahami relasi. Nah, perhatikan, untuk nomor 1, di sana ada diagram panah. Nah, diagram panah berarti ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B ada 3 anggota, A, B, dan C. Nah, kemudian dari diagram panah itu bisa ditulis sebagai himpunan pasangan berurutannya adalah, perhatikan, panah yang pertama itu adalah 1, A. Kemudian panah yang kedua itu berarti 2, A. Panah yang ketiga berarti 3, A. Dan panah yang keempat berarti 4, A. Oke, perhatikan kemudian yang nomor 2.
Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan B anggotanya A, B, C. Nah, perhatikan jika panahnya seperti itu, berarti himpunan pasangan berurutannya adalah 1, A, 1, B, 1, C. Oke, perhatikan yang ketiga. Di sana anggotanya sama, 1, 2, 3, 4 dan anggota B juga sama A, B, C. Tetapi panahnya hanya 2. Berarti di situ diagram atau pasangan himpunan pasangan berurutannya adalah 1, A, kemudian 2, C. Oke, paham sekarang? Nah, pengertian relasi. Relasi. Pengertian relasi itu adalah suatu hubungan. Nah, suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contohnya di sini, relasi faktor dari. Nah, dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3 ke himpunan B, anggotanya 1, 4, 6. Nah, perhatikan diagram panahnya. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, kemudian himpunan B anggotanya 1, 4, 6. Nah, karena relasinya faktor dari, berarti kita baca 1 faktor dari 1. Ya, karena bisa 1 bisa dibagi 1. Kemudian 1 faktor dari 4. Karena 4 bisa dibagi 1. Kemudian 1 faktor dari 6. Nah, karena 6 bisa dibagi 1. Nah, kemudian dilanjutkan dengan 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, dan 3 faktor dari 6. Oke, paham? Nah, sekarang domain, kodomain, dan ring. Nah, dari diagram panah berikut, maka dapat ditentukan domain, kodomain, dan ring. Perhatikan, himpunan yang A itu adalah himpunan nama orang yang anggotanya adalah Ronaldo, Pedrosa, Gareth Bale, Zaskia Gotik, Soimah, dan Vicky. Itu adalah himpunan A. Nah, himpunan A yang disebut sebagai domain atau daerah asal. Oke. Nah, kemudian ada himpunan yang satunya adalah himpunan B. Di sini disebut himpunan profesi. Yang pertama adalah komedian, pesepak bola, penyanyi, drummer band, host televisi, dan pembalap MotoGP. Nah, di sini berarti disebut anggota kodomain atau daerah kawan. Oke, himpunan A disebut domain dan himpunan B disebut kodomain. Nah, di sini ada kata ring atau daerah hasil. Nah, daerah hasil itu adalah anggota himpunan anggota himpunan kodomain yang mempunyai pasangan di domain. Jadi perhatikan himpunan B yang tidak punya pasangan di A itu berarti tidak termasuk ring. Jadi ringnya adalah komedian, pesepak bola, penyanyi, host televisi, dan pembalap MotoGP. Oke. Bagan dalam diagram panah. Biar lebih jelas, berarti yang disebut domain itu adalah himpunan daerah asal. Kemudian kodomain itu adalah himpunan daerah lawan atau sering disebut juga dengan himpunan daerah kawan. Kemudian ring itu adalah himpunan hasil dari daerah asal terhadap daerah lawan. Berarti anggotanya adalah himpunan kodomain yang mempunyai pasangan di domain. Oke? Coba perhatikan domainnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kodomainnya adalah A, B, C, D, E. Nah, perhatikan ringnya. Ringnya itu adalah di kodomain yang punya pasangan di domain. Berarti hanya A, C, D, dan E. Karena B-nya tidak mempunyai pasangan di domain. Oke, lebih jelas lagi sekarang. Nah, contoh dan pembahasannya. Dalam mendeskripsikan dan menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Nah, kita kasih contoh yang pertama dengan kata-kata.
Nah, pada hasil pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai oleh 5 siswa kelas 8A, diperoleh Abdul suka pelajaran matematika dan IPA, Budi suka pelajaran IPA, IPS, dan kesenian, Chandra suka pelajaran olahraga dan keterampilan, Dini suka pelajaran kesenian dan bahasa Inggris, sedangkan Elok suka pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, dari kata-kata tersebut kita akan membuat tabel, yaitu tabel data pelajaran yang disukai siswa kelas 8A. Oke, berarti nama siswa Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian pelajaran yang disukai matematika IPA, IPE, IPS, kesenian, olahraga keterampilan, kesenian bahasa Inggris, matematika, IPA, dan keterampilan. Oke. Nah, yang dari tabel tadi kita buat diagram panahnya. Jadi himpunan A anggotanya Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok, dan anggota B-nya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, ini adalah diagram panah kesukaan atau relasinya adalah pelajaran yang disukai. Nah, di sini Abdul panahnya ke matematika. Berarti Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Sedangkan Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian, dan seterusnya. Jadi saling keterkaitan antara kata-kata yang pertama tadi, kemudian tabelnya, kemudian diagram panahnya, dan untuk yang ini adalah diagram kartesiusnya. Jadi sumbu X itu adalah domain, yang sumbu Y itu adalah kodomain. Berarti himpunan A ada di sini, Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian yang kodomainnya yang di sumbu Y, itu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Jadi tadi Abdul menyukai matematika, berarti ada notah di situ. Abdul menyukai IPA. Budi menyukai IPA, menyukai IPS, dan menyukai kesenian. Semuanya di notah. Oke, dan selanjutnya. Nah, itu juga bisa disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan yang biasa disingkat HPB dari himpunan A ke himpunan B adalah tadi si Abdul, matematika, kemudian Abdul, IPA, kemudian Budi, IPA, Budi, IPS, dan seterusnya. Nah, di sini ada NHPB, itu artinya banyaknya anggota himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini ada 12 noktah. Jadi, NHPB itu sama dengan 12. Jadi, kalian bisa perhatikan dari data yang pertama kata-kata, kemudian tabel, kemudian diagram panah, dan diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, semuanya ada 12. Noktahnya di diagram kartesius juga 12, himpunan pasangan berurutannya juga 12, di tabel juga 12, dan diagram panahnya juga ada 12. Oke? Nah, sekarang perhatikan contoh yang lebih detail lagi, contoh soal yang pertama. Masih ingat definisi relasi? Oke. Relasi dari dua himpunan A dan B adalah pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, dimisalkan di sini jika A itu anggotanya 2, 3, dan 6, dan B itu anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan 11. Nah, relasi dari himpunan A ke B itu adalah faktor dari. Nah, nyatakanlah relasi tersebut dengan 3 macam. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Oke, perhatikan. Himpunan A 2, 4, 6, kemudian himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jadi kalian harus nyari panahnya. Berarti 2 itu faktor dari siapa? Nah, di sini adalah 2 faktor dari 2. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8, dan 2 faktor dari 10. Oke, kemudian 4 faktor dari 4, dan seterusnya.
Nah, kemudian kita buat menjadi diagram kartesiusnya. Jadi banyaknya noktah itu sama dengan banyaknya panah. Nah, kemudian himpunan pasangan berurutan juga sama banyaknya. Jadi bisa ditulis sebagai 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 2,10, 4,4, 4,8, dan 6 dengan 6. Oke? Agar lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh soal 2. Relasi diagram panah di sana ada siswi Ali, Bea, dan Cita. Kemudian ekskulnya bola, basket, tari, dan padus. Nah, perhatikan panahnya Ali dengan bola. Itu artinya Ali ekskulnya adalah bola dan seterusnya. Kemudian jika dibuat dalam pasangan berurutan berarti Ali, bola, Bea, tari, Cita, basket, dan Cita, padus. Berarti kalau dibuat dalam diagram kartesiusnya, karena di sana ada 4 panah, kemudian pasangan berurutannya juga ada 4, berarti diagram kartesiusnya juga ada 4 noktah. Ali, bola, dan seterusnya. Oke, sudah lebih jelas lagi? Nah, perhatikan di sini kita kasih contoh yang soal yang ketiga. Agak lebih banyak, jadi di sini diagram panahnya. Himpunan A, Buyung, Doni, Vita, Putri, dan pelajaran yang disukai itu adalah relasinya. Kemudian himpunan B-nya adalah IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, karena di sini Buyung panahnya ke IPS dan kesenian, itu artinya Buyung menyukai pelajaran IPS dan Buyung juga menyukai pelajaran kesenian, dan seterusnya. Nah, jika dari diagram panah tersebut dibuat diagram kartesius, berarti yang sumbu X-nya itu adalah anggota himpunan A, Buyung, Doni, Vita, dan Putri, dan sumbu Y-nya itu adalah himpunan B, berarti mata pelajaran IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, Buyung menyukai IPS dan kesenian, berarti kita kasih noktah, dan seterusnya. Oke? Nah, setelah itu kita susun menjadi himpunan pasangan berurutan dan kita cari banyaknya NHPB. Nah, himpunan pasangan berurutan HPB-nya berarti Buyung, IPS, Buyung, kesenian, Doni, keterampilan, Doni, olahraga, dan seterusnya. Nah, NHPP-nya itu adalah banyaknya anggota himpunan pasangan berurutan. Di situ ada 7, berarti NHPP-nya sama dengan 7. Oke, udah jauh lebih paham lagi sekarang? Nah, kita akan coba pemahaman kalian dalam LKPD 7, itu adalah materi relasi. Perhatikan soal nomor 1. Nah, di sini ada diagram kartesius dengan relasi jenis pertandingan. Jadi, yang disukai. Jadi, atau kelompok siswanya sudah ada di sana. Udin, Joko, Dayu, Siti, Beni, dan Tono, dan seterusnya. Kemudian, kelompok pertandingannya adalah catur, tenis meja, badminton, bola kaki, bola voli, dan teknik lapangan. Oke? Berarti kalian tentukan diagram panahnya seperti apa, kemudian carilah himpunan pasangan berurutannya, dan hitunglah NHPB-nya. Oke, Ibu yakin kalian bisa. Soal nomor 2. Diketahui himpunan pasangan berurutan dengan relasi 1 lebih besarnya dari. Oke, perhatikan himpunan pasangan berurutan. Pada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tentukan himpunan pasangan berurutan dari fungsi A ke B dengan hubungan 1 lebih besarnya dari. Di sini sudah disediakan jawabannya. F berarti 1,0, berarti 1 itu adalah 1 lebihnya dari 0. 2,1 itu berarti 2 itu adalah 1 lebihnya dari 1. Nah, 3, 1 lebihnya dari 2, dan seterusnya. Nah, silahkan gambar diagram panahnya dan diagram kartesiusnya. Soal nomor 3. Diketahui diagram panah
dari himpunan A ke himpunan B berikut. Himpunan A ada 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 4, 9, 12, dan 16. Perhatikan panahnya seperti itu. Nah, tentukanlah diagram kartesiusnya, kemudian himpunan pasangan berurutannya, kemudian NHPB-nya dan rangnya. Silahkan ditulis. Soal nomor 4. Diketahui diagram panah dari himpunan A ke himpunan B berikut. Nah, tentukan domain kodomain, ring, himpunan pasangan berurutan, dan NHPB. Perhatikan himpunan A anggotanya A, B, C, D, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan panahnya kalian sudah tahu sendiri. Nah, mana domainnya, mana kodomainnya, mana ringnya, dan himpunan pasangan berurutannya, dan ada berapa himpunan pasangan berurutannya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Diketahui diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi fungsi F berikut. Tentukan domain, kodomain, ring, himpunan pasangan berurutannya, dan NHPP-nya. Perhatikan himpunan A ada A, B, C, D, dan himpunan B ada 1, 3, 5, 7, 9. Di sini relasinya adalah fungsi F. Dan perhatikan diagram panahnya. Kalian pasti bisa menjawab domain, kodomain, ring, dan seterusnya. Oke. Soal nomor 6. Diketahui diagram kartesius dari sekelompok siswa dengan relasi ukuran sepatu berikut. Nah, siswanya ada Andi, Ani, Banu, Bintang, Cantika, dan Nisa. Kemudian ukuran sepatu yang disediakan adalah 30, 31, 32, 33, 34, dan 35. Oke, di sini kalian disuruh mencari, tentukanlah domainnya yang mana, kodomainnya yang mana, kemudian ringnya yang mana, dan himpunan pasangan berurutannya yang mana, dan berapa NHPP-nya. Ibu yakin kalian bisa kalau kalian tadi memperhatikan contohnya. Soal nomor 7. Diketahui diagram panah berikut yang menyatakan relasi menyukai. Nah, tentukan domain, kodomain, ring, himpunan pasangan berurutannya, dan NHPP-nya. Nah, di sini ada diagram panah himpunan A Edi Budi Susiwati dan himpunan B apel melon mangga jeruk dengan relasi menyukai. Artinya Edi menyukai melon, Budi menyukai mangga, dan seterusnya. Soal nomor 8. Diberikan himpunan pasangan berurutan berikut 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5. Nah, relasi yang dapat diberikan untuk himpunan pasangan berurutan tersebut adalah A. Faktor dari, B. Setengahnya dari, C. 2 kalinya dari, dan D. Kuadrat dari. Nah, ini adalah soal pilihan ganda. Jadi kalian kalau mau menjawab, kalian cek dulu. Jadi jawabnya misalkan poin A. 2 faktor dari 1, benar tidak? 4 faktor dari 2, benar atau tidak? Jika ada salah satu saja yang salah, berarti bukan. Bukan jawabannya itu. Coba terus kalian coba cek. 2 setengahnya dari 1, benar apa enggak? 4 setengahnya dari 2, benar atau tidak? Dan seterusnya. Dan selanjutnya 2 kalinya dari, artinya 2 kalinya dari 1, benar atau tidak? Dan lanjutkan sampai 10, 2 kalinya dari 5, benar atau tidak? Atau kuadrat. 2 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, dan seterusnya. Oke? Soal nomor 9. Diketahui himpunan pasangan berurutan berikut. Himpunan A adalah 2,0, 3,1, 4,2, 5,3, dan 6,4. Nah, relasi yang dapat diberikan untuk himpunan pasangan berikut atau perurutan yang berikut adalah A kurang dari, B setengahnya dari, C 2 lebihnya dari, dan D faktor dari. Seperti yang nomor 8 tadi, kalian cek 2 kurang dari 0, benar atau tidak? Kalau udah salah berarti kalian langsung ke setengahnya dari, dan 2 lebihnya dari, dan faktor dari. Mana yang benar? Oke? Soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, perhatikan diagram kartesius berikut. Di sana ada himpunan A 0, 1, 2, 3. Kemudian himpunan B-nya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah,
relasi dari A ke B yang ditunjukkan dengan diagram Kartesius adalah kelipatan dari, faktor dari, kurang dari, sama dengan, dan setengah dari. Nah, ini kalian juga cek dulu 1,1, 1,1 yaitu 1,2, 1,3, 1,4 dan seterusnya. Jadi kalian bacanya 1 kelipatan dari 1, 1 kelipatan dari 2 dan seterusnya. Nah, mana yang pas, yang sesuai? Oke. Nah, kerjakan LKPD 7 untuk materi relasi. Tulis jawaban kalian di Folio dengan cara penyelesaiannya dan dikumpulkan langsung di sekolah saat jadwal PTM Matematika untuk besok Jumat 17 September 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.